Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, jurnalis tribunbengkulu.com. Saat ini saya sedang berada di lembaga yang horor bagi para penyalahgunaan narkoba. Dan telah bersama kita Bapak Brigjen Pol Catur Abrianto SIK selaku Kepala BNN Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Catur. Selamat sore semuanya, para peserta Tribun News yang menyaksikan acara apa ini? Bincang Tribun, Bincang Pak. Tribun. Ya, Bincang Tribun ini program talkshow bersama tokoh prominent dan pemerintah untuk menayangkan program-program pemerintah gitu. Baik. Sehat Pak kawannya Pak? Alhamdulillah saat ini kondisi sehat. Ya. Ya. Oke Pak, kalau ngomong soal BNN nih Pak, masih banyak masyarakat yang bertanya BNN itu apa, kemudian tujuannya apa, terus bedanya dengan Satuan Reserse Narkoba di Kepolisian itu apa? Ya. BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang berdiri langsung di bawah Presiden. Dikepalai oleh seorang polisi yang berpangkat Komisaris Jenderal Dr. Petrus Kolose. Kemudian di bawahnya ada yang dibantu ya oleh para deputi, direktur dan kepala BNN provinsi, kemudian kepala BNN kabupaten dan kota sampai di tingkat wilayah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuannya adalah visinya menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Kemudian misinya satu, mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Kedua, mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan P4GN. Tiga, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Empat, pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional. Beda Direktur Narkoba di Polda maupun dengan BNN. Kalau di Polda maupun di tingkat Mabes Polri itu hanya hard power approach saja. Jadi pendekatannya penindakan pada pelaku dan pengedar narkotika. Kalau di BNN itu ada 3 strategi. Hard power approach, soft power approach, smart power approach, dan empowering. Hard power approach itu penindakan. Ya. Dengan para pelaku pengedar narkotika secara terbatas. Kemudian soft power approach itu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Itu soft power approach. Serta rehabilitasi. Jadi ada pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi. Nah, smart power approach itu menggunakan teknologi dalam mengungkap kejahatan narkotika, peredaran dan para pelakunya itu menggunakan teknologi. Kemudian empowering itu adalah melakukan kerjasama dan sinergitas kepada seluruh stakeholder. Karena BNN tidak akan bisa berhasil bekerja sendiri tanpa seluruh stakeholder ini bersama semuanya, baik dalam rangka pencegahan, pemberdayaan maupun dalam rehabilitasi. Itu yang dilakukan. Jadi sangat jauh tugasnya Direktur Narkoba di tingkat Polda, Polres maupun tingkat Mabes Polri dengan BNN. Berarti BNN itu bukan hanya lembaga yang
cuma nangkep aja Oh, bukan, enggak. Pak, tapi ya memang Kita ada pencegahannya, sosialisasinya, Pak, ya. ada pemberdayaannya, Masyarakat. kan, ada rehabilitasinya. Rehabilitasi. Ya. Heeh. Nah, Pak, ngomong soal penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu, sedarurat apakah, Pak? Apakah sudah semasif seperti di daerah lain atau masih aman-aman saja? Ya, jadi untuk angka prevalensi ya, Ya. angka prevalensi untuk tingkat nasional pada tahun 2019 itu 1,95. Ulangi, 1,80%. Juta. Ya. Kemudian pada tahun 2021 itu 1,95%, sehingga mengalami peningkatan. Ya, mengalami peningkatan. Itu terindikasi penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun itu terpapar narkoba dengan kategori pernah pakai sebanyak 4.827.616 orang. Itu tingkat nasional. Dan setahun pakai ya, dalam 1 tahun terakhir pakai itu 3.662.646 orang. Itu seluruh Indonesia nasional. Kemudian untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 diperkirakan 1,30% angka prevalensinya, yaitu berjumlah 19.698 orang. 19.000. Yang terpapar narkoba. Dari data tersebut menggambarkan bahwa saat ini Indonesia masih dalam kondisi darurat narkoba karena mengalami peningkatan terus. Dari 19.000 penduduk Bengkulu ini, Pak, Ya, itu yang paling banyak make yang anak muda atau di usia berapa, Pak? saat ini dari usia yang terdata dari kami adalah dari usia 15 sampai 64 Ya. tahun. Itu yang terpapar narkoba. Dan itu dari para pengguna yang sudah kita lakukan rehabilitasi itu untuk tahun 2022 itu kita ditetapkan untuk 75 orang, sedangkan terpapar yang lainnya itu banyak direhab di tempat-tempat swasta seperti Dwing, Kipas maupun IPWL yang lainnya. Dan itu bekerjasama dengan BNN. Karena tetap di bawah pengawasan BNN dalam hal rehabnya. Karena kita harapkan setelah direhab selama 3 bulan untuk rawat inap itu dia tidak terpapar lagi ataupun kembali ke lingkungan tempat di mana peredaran rawan narkoba. Itu kita berdayakan seluruh stakeholder yang ada, baik dari masyarakat, dari instansi yang lainnya membantu. Dari 19.000 masyarakat Bengkulu itu, Pak, yang sampai terpapar oleh narkoba itu, mereka kok mengawali, Pak, ya, atau sampai terkena narkoba itu berawal dari apa, Pak, biasanya, Pak? Jadi gini, narkoba ini kan sama dengan terorisme, jadi pengaruhnya itu langsung ke otak. Iya. Ya, anak muda yang ya SMP, SMU itu atau mahasiswa itu kan ingin tahu, ingin mengenal. Nah, setelah kena sekali itu akan terus. Ya, itu kalau tidak segera dilaporkan ke kita untuk dilakukan rehab, nanti dia tidak menjadi manusia yang produktif untuk kedepannya. Itu. Makanya ada keluarganya yang terpapar narkoba atau tetangga atau saudara segera lapor ke BNNP maupun BNNK untuk dilakukan rehab. Ya. Tidak usah takut karena rehab di BNN gratis. Gratis. Tidak usah nunggu ditangkap. Tidak usah nunggu ditangkap. Jadi pihak keluarga melaporkan, yang bersangkutan akan kita periksa secara medis, kemudian kita asesmen secara medis, baru dilakukan rehab.
Kalau sampai ketangkap duluan gimana Pak? Kalau tertangkap duluan, tetap kita proses secara hukum dulu, baru kita asesmen. Asesmen. Nah, setelah di asesmen, baru nanti ditentukan dia bisa dirawat rehab secara inap atau rawat berjalan, rehabilitasi berjalan. Nah, kalau misalnya kita ya Pak ya punya family ataupun punya tetangga yang menjadi pecandu narkoba itu supaya mau direhab seperti apa Pak? Apakah memang banyak bayangan orang itu kalau direhab itu takut diadili, Oh tidak, takut Ya. bayar gitu kan? Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa keberadaan BNN provinsi maupun BNN kota atau kabupaten ya. itu sangat membantu daripada masyarakat. Jadi masyarakat apabila melihat, mendengar atau ada keluarganya yang terpapar narkoba, bisa segera melaporkan untuk dilakukan rehabilitasi. Itu gratis dan tidak diproses hukum. Segera dilakukan rehabilitasi supaya kedepannya mereka bisa produktif lagi, Ya. berguna untuk masyarakat sekelilingnya, Ya. berguna untuk negara ini. Itu. Karena kalau orang udah jadi pecandu itu memang sanksi sosial pertama dijauhi masyarakat. Ya, itu. Kita harapkan mereka nanti dengan situasi yang tidak produktif itu kita rehab supaya menjadi dikembalikan ke masyarakat menjadi masyarakat yang produktif. Ya. Betul. Jadi ini perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Tidak usah ada rasa takut untuk melapor ke BNN. Ya, karena dijamin gratis. Lapor gratis, direhab pun gratis. Rehab gratis. Karena dibiayai oleh negara. Dan kalau misalnya kita mau rehab itu selain di BNN, di mana lagi Pak? Kalau di Provinsi Bengkulu? Ada tempat-tempat rehab binaan kita, ada di Dwin, di Curup, kemudian Kipas, itu tempat rehab juga. Cuma mereka harus berbayar. Oh. Sebelum masuk ke sana harus melalui BNN dulu karena asesmen dulu. Asesmen dulu baru nanti diarahkan ke sana. Gitu. Tapi kan tidak semua masyarakat kita mampu. Ya. Jadi yang masyarakat kita semua kita arahkan ke BNN dulu. Tapi kalau dia mampu mau berbayar sendiri ke tempat-tempat rehab swasta ya boleh saja. Tapi tetap di bawah pembinaan BNN. Masuk di rehab itu apakah orang yang pernah menyalahgunakan narkoba itu apakah sembuh atau gimana Pak? Jadi tujuan kita memang direhab itu untuk menjauhkan mereka dari ketergantungan daripada Obat narkoba. Ya. Namun setelah direhab selama 3 bulan, itu tidak ada jaminan dari kita mereka sembuh 100% kalau nanti dia kembali ke lingkungan sosial Ya. yang dimana lingkungan itu adalah rawan narkoba. Pasti akan kembali lagi. Ya. Makanya ini perlu lingkungan tempat dia tinggal harus bebas atau bersih dari peredaran narkoba. Itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari pihak keluarga itu harus ikut serta aktif memberikan lapor ke kita. Ya. Jadi kalau ada diduga pengedar pengguna narkoba segera lapor, gitu. Sehingga BNN segera untuk melakukan pencegahan. Kita namanya ada kampung atau desa bersinar, bersih dari narkoba. Itu yang dulunya daerah yang rawan peredaran narkoba. Oh ya. Nah, kita kelola desa atau kampung itu untuk menjadi desa bersinar, bersih dari narkoba. Kemudian ada namanya kota tanggap ancaman narkoba. Itu melibatkan seluruh stakeholder semuanya. Kalau di Bengkulu, daerah mana yang paling rawan nih Pak? Ya, dari penyalahgunaannya hingga ke sementara pengedarannya. ini ya di kota Bengkulu ya. Karena pertama ya peredarannya sudah meluas, kemudian kita juga berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, Sumatera Selatan maupun Lampung. Ya. Jadi kita ini termasuk daerah transit. Transit. Ya.
betul. Sehingga setiap pengungkapan narkoba di Bengkulu ini barang buktinya kecil. Tidak sebesar yang di daerah-daerah kayak lain. pintu masuknya. Iya. Narkoba itu mesti besar-besar dia. Ya. Narkoba ini kan iming-imingnya kan terlalu apa Pak ya, wah Pak ya. Bahkan dari seorang yang bukan siapa-siapa sampai, maaf, berita viral sebelumnya kan ada seorang irjen sampai terjerat juga tuh Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang bisa membentengi kita supaya tidak terjerat oleh narkoba? Kembali ke masing-masing diri kita, mental kita, termasuk lingkungan kita, gitu loh. Jadi kalau mental kita sudah baik, lingkungan kita semuanya mendukung, ya insya Allah tidak ada terpapar narkoba. Nah, apalagi sebagai jaringan narkoba, pengedaran di wilayah kita itu kan mengkhianati dan menjerumuskan generasi-generasi muda kita yang ke depan ini masih harus menjadi tanggungan negara dia kalau dia terpapar narkoba. Gitu. Makanya ini sangat-sangat berbahaya narkoba ini. Kalau dari awal sudah kena itu udah dibiarkan selamanya, nanti akan menjadi manusia yang tidak produktif dan selalu menjadi tanggungan pemerintah akhirnya. Gitu. Makanya dari awal kita sudah memberikan pencegahan kepada sekolah-sekolah baik tingkat SD, TK, SMP, SMU. Itu pertama kita menggelorakan dulu lagu-lagu Mas BNN melalui radio-radio swasta maupun radio RRI, termasuk sekolah-sekolah. Kemudian kita memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Pada saat pengenalan sekolah itu pada saat masuk ke ospek ya. Nah itu kita diberikan jam khusus untuk memberikan penyuluhan bahaya narkoba. Termasuk nanti di lingkungan-lingkungan organisasi yang ada itu kita diminta bantuan untuk memberikan penyuluhan. Kita melakukan juga perjanjian kerjasama atau MOU dengan seluruh stakeholder. Tadi barusan kita laksanakan perjanjian kerjasama dengan UPT pelatihan kerja atau BLK lah, Balai Latihan Kerja Bengkulu. Sehingga setelah rehab 3 bulan mereka akan dilatih di BLK supaya nanti keluar dari BNN dia punya keterampilan, skill. Sehingga dia tidak menjadi lagi beban pemerintah, jadi manusia produktif. Ya. Kita kerjasama dengan lapas perempuan narkoba untuk memberikan penyuluhan. Kemudian masyarakat yang terpapar di rehab secara berjalan tadi tidak rawat inap ya, itu diupayakan dipantau terus. Karena apa? Jangan sampai nanti terpapar lagi, terpengaruh lagi dengan lingkungannya. Itu. Ya, kita jauhi mereka dari lingkungan-lingkungan yang bahaya peredaran narkoba. Nah, supaya mereka menjadi manusia produktif. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi kan dari 19.000 penduduk ya, 19.000 penduduk Bengkulu kan udah terpapar dengan narkoba. Nah, program dari BNNP Bengkulu sendiri seperti apa untuk mencegah atau meminimalisir peredaran narkoba di Bengkulu, Pak? Ya, kita tetap mengoptimalkan program-program yang sudah kita rencanakan. Baik hard power approach-nya, soft power approach-nya maupun smart power approach-nya. Dari kegiatan masing-masing ini kita optimalkan semaksimal mungkin dan kita berdayakan masyarakat dan seluruh stakeholder untuk membantu tugas daripada BNN, termasuk pemerintah provinsi. Karena tanpa bantuan dari seluruh elemen yang ada, termasuk instansi pemerintah yang ada, mustahil akan berhasil tugas BNN. Karena harapan dari Bapak Presiden berdasarkan Impres 02 tahun 2020,
tahun 2024 itu adalah menciptakan Indonesia bersinar. Tahun 2024 Indonesia bersinar. Nah, itu harus yang kita capai. Nah, makanya dari kabupaten kota sudah bersih, provinsi bersih, nanti tingkat nasional akan bersih. Dan itu besar kemungkinan bisa terrealisasi, Pak ya? Kita harus optimis. Iya. Kita harus optimis. Ya, karena kalau kita pesimis nanti nggak maju-maju. Harus kita optimis, harus bisa. Harus bisa, Pak ya? Ya, tapi harus itu tadi keterlibatan seluruh stakeholder. Siap. Tak bisa BNN sendiri, nggak bisa. Harus seluruh instansi pemerintah, media. Karena apa yang disampaikan media ke masyarakat kan harus objektif. Ya, jadi masyarakat harus paham, oh bahayanya narkoba seperti ini. Banyak yang terpapar narkoba di wilayah Bengkulu sebanyak ini. Nah, mereka akan lebih hati-hati terhadap peredaran narkoba di wilayah masing-masing. Itu bentuk pencegahannya. Oke, siap. Makanya kita juga bekerjasama dengan ibu-ibu PKK, karena ibu-ibu PKK ini yang tahu persis bagaimana perannya orang tua dan mendidik anak-anak di dalam lingkungan keluarganya. Gitu loh. Dan ini juga para orang-orang yang sudah terpapar ini akan kita rehab menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi dan memiliki keterampilan atau skill supaya menjadi manusia yang produktif, sehingga dia tidak dijauhi lagi oleh masyarakat di lingkungannya. Karena bisa menunjukkan bahwa dia sudah produktif. Siap. Terima kasih Pak dalam bincang Tribun sore ini. Mudah-mudahan bincang Tribun pada sore ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Bengkulu ya Pak ya. Oke, itulah tadi Tribuners bincang Tribun kita bersama Bapak Brigjen Pol Catur Abrianto SIK, Kepala BNNP Provinsi Bengkulu. Kita jumpa lagi di bincang Tribun episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on drug.